hari ini kembali lagi terapresiasi, bahkan range intraday-nya pun juga sudah hampir mendekati level 8.300. Ekspektasi IHSG to the moon yang dikatakan oleh Menkyu Purbaya kayaknya akan memang menuju ke sana begitu ya. Kalau Susi ngelihatnya seperti apa? Iyalah, kita sebagai investor harus optimis dong. Kalau IHSG kita bisa to the moon hingga akhir tahun ya Maria, ya tolong ya. Jadi kalau saya pribadi juga masih optimis sih, masih bisa naik hingga akhir tahun. Karena apa? Karena di bulan ini nanti pertengahan Oktober itu akan ada program stimulus gelombang 3 loh. Kan gelombang 1, gelombang 2 kan udah terjadi di Juni hingga September. Ini ada lagi stimulus paket ekonomi yang akan nanti dikasih tahu bocorannya apa saja di pertengahan Oktober oleh Menkyu. Ya tentu saja bisa menjadi booster dong buat untuk beberapa sektor. Belum lagi ternyata kucuran dana, likuiditas bank itu bukan hanya bank himbara aja. Terbaru menyasar ke bank-bank pembangunan daerah. Dan sudah ada 2 yang diproyeksikan yang menerima Bank BCTM yang sudah IPO sama yang sedang mau IPO tuh Bank Jakarta. Jadi menurut saya ini endapan dana di Bank Indonesia itu udah nggak banyak lagi. Kan sisa 275 triliun ya, karena kemarin udah dihabis 200 triliun. Dan Purbaya ini menargetkan ingin mengendapkan hanya sekitar 100 triliun aja. Berarti kan akan ada 175 yang akan keluar lagi, dan tentu saja harapannya ini bisa mendongkrak ekonomi dengan caranya adalah memberikan kredit ke UMKM, bisa orang-orang ekspansi lagi, bisa konsumsi lagi, ya daya beli bisa naik lagi. Artinya adalah mempersiapkan cash gitu yang cukup sehingga investor punya banyak amunisi untuk kemudian masuk lagi ke pasar market kita, ke bursa kita. Seperti itu kurang lebih gambaran dari Susi. Cuman menariknya adalah ketika kemudian Purbaya datang ke Bursa Efek Indonesia, yang disoroti dan cukup jadi mention adalah soal insentif. Dia belum mau memberikan insentif untuk para pelaku industri, tapi di sisi lain ada mention soal merapikan habit atau psikologi di market gitu ya, soal masalah goreng-menggoreng. Nah ini kan sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat dari kombinasi saham-saham sebenarnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya apa sih yang seharusnya menjadi bahan pembenahan nih kalau dari side-nya Susi? Ya sebenarnya tergantung, teman-teman itu memandang saham itu gorengan itu seperti apa. Ada yang memandang saham gorengan kalau yang naiknya langsung arah berhari-hari gitu ya, padahal istilahnya secara fundamental nggak bagus. Tapi kan dibalik itu biasanya ya, sepengalaman saya ya di market, biasanya harga saham itu naik pasti ada alasannya, Maria. Setiap bandar, kalau kita ngomong ya bahasanya bandar menggoreng itu kan biasanya pasti ada reasonnya. Dan rata-rata yang terjadi itu adalah karena ada aksi korporasi. Memang kalau uniknya di pasar kita itu, padahal aksi korporasi itu belum kejadian. Misalkan baru proyeksi, baru rumor. Tapi harga sahamnya tuh istilahnya bandar itu sudah mulai akumulasi, akhirnya yang melejit. Retail pun akhirnya ikut-ikutan. Cuman kebiasaannya adalah retail itu sukanya ngambilnya di pucuk. Di mana-mana kalau beli itu di bawah, jualnya di atas ya. Jangan kebalik, jangan beli di atas, jual di bawah gitu. Tapi ini kan ada konsentrasi terhadap psikologi dari para investor yang harus dibenahi soal masalah tren di pasar begitu ya, aksi menggoreng. Berarti kan memang ada satu kucuran dana besar ke satu saham, kemudian out dalam waktu yang cepat. Kita tahu kan ini kayak habitnya saham-saham konglo. Ya, saham-saham konglo. Dan sebenarnya know-how kan yang menggerakkan IHSG beberapa bulan belakangan adalah itu gitu. Nah ini seperti apa nih? Sementara Pak Purbaya mengatakan bahwa habit ini justru harus diperbaikin dulu, nanti insentif baru dikucurin gitu, Sus. Ya sebenarnya kalau mau dibenerin habitnya adalah saham-saham fundamental itu harus mulai dipercaya lagi sama investor. Contoh begini deh. Saham banking itu murah loh, kemudian secara kinerja keuangan tuh rata-rata sebenarnya masih tumbuh gitu loh ya, dari swasta, dari bank BUMN. Tapi kenapa nggak dilirik pertanyaannya? Ya karena kita ketahui saham perbankan itu setiap hari kalau misalkan naiknya lagi kenceng itu biasanya paling maksimal naik 5%. Berbeda dengan saham-saham konglo, sekali naik bisa arah 20%, 25% tergantung dari harganya kan. Cuman memang sayangnya adalah kenaikannya terlalu begitu cepat. Kalau menurut saya pribadi yang perlu dibenahi adalah mungkin dari mindsetnya para investor terlebih dahulu. Namanya kalau kita udah kenal uang, udah kenal di market, biasanya kalau udah cuan itu biasanya tingkat greedy-nya tuh luar biasa. Tapi menurut saya pasti ada fase di mana saham-saham konglo itu habis masanya gitu ya.
Dan ketika sudah habis masanya, menurut saya investor akan balik lagi ke fundamental. Yang manakah yang diincar? Paling awal pastinya adalah saham-saham perbankan. Kenapa? Karena likuiditasnya udah jelas. Mau dimasukin program ini, program itu gitu. Jadi memang sebenarnya udah jelas. Berbeda dengan saham-saham konglo. Sebenarnya secara kinerja keuangan belum terlihat hasil aksi korporasinya. Baru berjalan aksi korporasinya, tapi harga sahamnya udah melesat bahkan hingga ribuan persen gitu. Ini semacam PR gitu yang diberikan oleh Pak Menkyu begitu ya untuk para pelaku industri. Apakah memang cukup bisa membenahi dari sisi perjalanannya investor begitu ya, habit di marketnya gitu. Apakah mungkin bisa dikembalikan lagi kepada saham yang fundamentalnya baik? Kalau kita lihat dari saham fundamental, kansnya sejauh ini seperti apa? Sudahkah terbuka kembali untuk mulai collect, ataukah dari sisi level harganya pun juga relatively gitu ya, artinya cukup menarik gitu. Kalau yang Susi lihat sejauh ini seperti apa? Ya, kalau kita ngomongin fundamental tergantung sektor ya. Tapi mungkin yang paling kelihatan yang biasa menunjang IISG pasti sektor perbankan. Hari ini sebenarnya ketika saham-saham konglo turun ya, Maria, hari ini kan sebenarnya IISG itu tadi sempat naik turun gitu ya. Itu karena saham-saham konglo hari ini sudah mulai berguguran. Tapi untungnya saya saham-saham banking hari ini menjadi penyelamat loh gitu. Jadi menurut saya ketika saham-saham konglo ini sudah habis masanya, cuman memang dia itu bergiliran dulu Maria. Jadi nunggu gilirannya dulu, ada Prajogo dulu, ada Hashim dulu, ada Happy Hapsoro dulu, ada Salim dulu, ada Bakri. Kalau semuanya sudah jalan menurut saya dan sudah habis masa pucuknya itu udah tersentuh, pasti akan ada masa balik lagi harganya, valuasinya turun lagi. Menurut saya baru investor akhirnya mulai sadar bahwa fundamental ya masih yang terbaik, ya akan balik lagi ke saham perbankan. Tapi menurut saya bukan tahun ini, bukan sahamnya tahun perbankan, mungkin di tahun 2026. Berarti kalau udah ada statement seperti ini bukan tahunnya, tetapi mungkin positioning bisa diperhatikan nih. Kalau misalnya udah tahunnya kan berarti udah naik dong berarti harganya ya kan? Soalnya kan di tahun ini masih ada 2 konglo lagi yang belum naik, Maria. Jadi itu dihabisin dulu ya berarti habisin ya? dulu, nanggung dong ya, naikin dulu. Ini menarik sekali ya, karena memang dinamika yang terjadi di pasar seperti itu ya. Jadi memang selalu kita lihat trennya in the daily basis ya memang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari peluang saham-saham, khususnya saham-saham yang part emas gitu ya. Kemarin kan harga komoditinya juga melesat 4.000, ada yang bilang 4.900, ada yang mau ke 6.000 juga per metric ton. Bebas lah ya. Gimana nih, Susi? Ya, kalau kita lihat harga emas itu masih tembus rekor baru ya, karena memang geopolitik kan juga masih terus berkecamuk, belum lagi shutdown pemerintah juga akhirnya mendorong harga emas makin tinggi. Kalau menurut saya sih harga emas masih bisa lanjut naik ya hingga akhir tahun ini, bahkan mungkin awal tahun 2026 atau pertengahan 2026. Kenapa? Karena satu sisi kalau kita lihat kan memang pemangkasan suku bunga dari The Fed ini kan masih alot juga gitu ya, masih sedikit gitu. Kemudian ditambah sebenarnya pertumbuhan ekonomi US kan kemarin diproyeksikan 3,8% per kuartal 3, itu turun dari 3,9%. Inflasinya juga masih tinggi. Jadi menurut saya sih sebenarnya kenaikan harga emas ini justru patut diwaspadai. Ketika harga emas sudah naik 2 tahun terakhir ini 70% lebih, itu biasanya 1 tahun 2 tahun kemudian akan terjadi krisis. Jadi menurut saya mungkin perlu diwaspadai dan dimanfaatkan pasar yang lagi bullish ini, benar-benar dimanfaatkan, kumpulin modal sebanyak-banyaknya. Jadi kalau nanti krisis benar-benar terjadi di 10 tahunan, berarti jatuh di 2028, kita sudah punya modal banyak untuk borong saham di harga murah lagi. Oke, jadi nggak usah ketakutan ketinggalan di momen sekarang gitu ya, bahwa masih ada lagi part momen-momen lanjutan dengan momentum-momentum tertentu yang tadi juga sudah di-mention sama Susi.